Jangan lupa, Freedom House itu menilai kita tidak lagi sepenuhnya bebas atau partly free sekarang, itu sejak 2016. Berarti kan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan series Twitter dari Fadlizon, orang yang baru mendapatkan bintang jasa dari Presiden Jokowi. Tapi begitu dapat bintang jasa tetap saja mengkritik ya. Tapi dia bicara tentang kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, susahnya kita ini begini, ketika muncul kelompok so-called oposisi ya, non parlemen tentunya, tiba-tiba para buzzer, para pendukung Jokowi, para pendukung presiden, para pendukung kekuasaan lah marah menyerang Fadlizon. Padahal menurut saya pendapat-pendapat dia baik, luar biasa. Saya mau bacakan series Twitter dia ya, thread dia. Kita lihat dan bisa kita bahas satu-satu ya. Tweet pertama, kita butuh oposisi non-parlementer seperti kami. Memang iya. Karena kalau dalam konsep politik, ketika kita menyerahkan suara kita kepada para anggota DPR, bukan berarti sudah selesai demokrasi langsungnya. Partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengawal demokrasi, untuk mengawal politik, untuk mengawal agenda. Enggak begitu. Karena walaupun kita sudah mempercayakan kepada wakil-wakil rakyat tersebut, kita tetap harus keep on eye, harus tetap waspada. Apakah wakil rakyat itu menjalankan perannya dengan baik atau tidak? Kalau mereka tidak menjalankan perannya secara baik, maka sah saja kekuatan non-parlemen tetap bisa menunjukkan sikap oposisinya. Apalagi dalam sebuah iklim di mana perimbangan check and balances antara DPR dan pemerintah timpang. Mayoritas 6 partai itu berada di sisi presiden. 3 partai di luar istana atau di luar pemerintahan. Tapi 2 malu-malu kucing untuk menjadi oposisi. 1 cukuplah lumayan. Tapi suaranya cuma ranking 8. Oke, ranking 8. Iya, ranking 7. Dari 9 partai di parlemen. Jadi not significant dari sisi jumlah ya. Itu satu. Ini tweet yang kedua, kemunculan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan sehari setelah HUT ke-75 Republik Indonesia terus memancing beragam komentar hingga hari ini. ya. Dan rata-rata biasanya nggak kreatif. Barisan sakit hati dan lain sebagainya. Kita sakit hati kepada siapa ya? Justru peran kontrol terhadap pemerintahan itu harus dijalankan. Jadi kalau saya mengatakan masyarakat ini tidak berubah, tapi bisa saja pemimpinnya yang berubah ya. Nah, makanya saya kadang-kadang menantang, kira-kira apa yang kita bisa terus banggakan dari prestasi pemerintahan ini. Dulu saya sangat bangga dengan pembangunan ekonomi infrastruktur misalnya. Tapi belakangan kan justru membawa masalah, menjadi beban. Utang BUMN meningkat tajam, sementara infrastruktur itu yang diharapkan men-trigger ekonomi belum terjadi. Dan kita di jurang krisis ekonomi. Yang kata Prof. Mahfud itu, resesi itu 99,9% sudah. Tapi tidak krisis. Rupanya ada beda ya, resesi sama krisis. Ada kelompok pro, ada yang kontra. Kelompok kontra umumnya menilai gerakan kami punya motif politik, sehingga mereka disarankan menjadi organisasi massa atau partai politik saja. Ini motif politik itu apa ya artinya? Kalau politik itu diartikan sebagai kekuasaan, maka tepat mengatakan, mengkonstruksikan hal tersebut sebagai sebuah kecurigaan. Karena motifnya adalah kekuasaan. Tapi kalau politik itu diartikan sebagai negara, ketatanegaraan, karena berasal dari kata polis, negara kota, sebagaimana di Yunani zaman dulu, maka ya semua orang adalah zun politikun, semua insan adalah makhluk politik.
Sehingga ketika kumpul seperti itu menyampaikan tuntutan, ya pastilah dikatakan sebagai berpolitik. Tapi berpolitik dalam pengertian ini adalah bertata negara, ikut bagian sebagai warga negara untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan negara. Tapi kalau motif politik dikaitkan dengan mengambil alih kekuasaan, nah itu yang sampai saat ini saya belum mendengarnya, ya, dan juga tidak akan pernah mendorong ke arah sana. Karena sekali lagi saya katakan, saya tertarik dengan kami karena ingin memperjuangkan value, nilai, gagasan, ide. Salah satunya adalah menghilangkan presidensial threshold menjadi 0%, agar politik kita tidak dikuasai oleh oligarki dan para cukong yang bisa membeli semua partai politik. Jadi skenarionya bukan 1 miliar per partai politik seperti yang diberitakan Sobat Era sekalian, tapi 1 triliun per partai politik. Jadi kalau kita menguasai 9 partai politik, ya kita butuh 9 triliun. Kira-kira ngiler nggak dikasih 1 triliun satu partai politik, apalagi yang mendapatkannya hanya oligarki elit saja, atau bahkan individual saja misalnya. Jadi menguasai politik Indonesia murah, dan tidak perlu juga 9 triliun, mungkin cukup 6 triliun partai yang sekarang tergabung di istana. Padahal kartu prakerja saja sudah 5,3 triliun anggarannya, ya. Jadi bisa menguasai presiden, wakil presiden, menteri, Kapolri, TNI, BIN dengan modal 6 triliun untuk membeli perahu. Sisanya ya tentu untuk modal berpemilu, beda lagi, ya, gitu. Disarankan menjadi organisasi massa atau partai politik saja. Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik, maka gerakan ini tidak agile, tidak lincah, tidak cair, tapi akan terlalu kaku dan akan terjebak juga dengan perebutan kekuasaan, dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan. Jadi kalau kita masuk di dalam rezim yang begitu, ya kita jadi dungu juga kalau pakai istilah Rocky Gerung, ya. Masuk dalam sebuah rezim kedunguan, ya, di mana kita cenderung terjebak dalam lubang yang sama seperti keledai, ya kita pun menjadi bagian dari kedunguan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kita menyelenggarakan pemilu mahal-mahal sampai triliunan, tapi yang kita hasilkan hanya orang-orang curang yang duduk dalam kursi. Artinya kan kita mengulangi kedunguan itu sesungguhnya, ya, gitu. Saya melihat apa yang disuarakan kami sebenarnya hanya meneruskan kegelisahan masyarakat saja. Bagaimanapun kekuasaan memang butuh diawasi dan dikritik. Ya, saya sepakat tentunya. Kenapa? Begini Sobat Era sekalian, sekali lagi saya garis bawahi, kira-kira apa di masa pandemi COVID-19 ini, di ambang resesi ekonomi seperti saat ini, yang barangkali kita patut banggakan dari prestasi atau achievement pemerintah. Makanya saya katakan dulu saya kagum dengan pembangunan infrastruktur. Tapi kan korbannya terlalu besar. Taruhannya terlalu besar. Kompensasinya terlalu besar. Yaitu hutang BUMN yang menumpuk sampai ribuan triliun. Itu yang menjadi persoalannya Sobat Era sekalian. Sementara dampak ekonominya belum kita rasakan. Kalau kita akan rasakan misalnya dampak ekonominya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya kita sudah keburu mati duluan, ya. Banyak rakyat yang akan menjadi korban, kelaparan, tidak bisa makan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian di tengah keterbatasan financial resources misalnya, ya, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, bagaimana pemerintah harus bisa mengambil tindakan yang cepat, tepat, dan punya prioritas, terutama menyelamatkan sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi the greatest numbers of the people, bukan the limited numbers, ya, orang-orang yang menguasai kue perekonomian so long time dan kebetulan barangkali menjadi cukong pemilu juga atau pilpres, kan, gitu ya. Bukan hanya oleh lembaga resmi pemerintahan seperti parlemen atau lembaga-lembaga yudisial, melainkan juga oleh kelompok masyarakat yang dulu sering disebut civil society. Sekali lagi, ada political society yang resmi, ya, di parlemen, ada civil society yang di luar parlemen. Sama sahnya untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi, kalau orang memilah, misalnya Fadlizon dikritik, tolong mundur dulu sebagai anggota DPR dan gabung sama kami. Loh, kita tidak mengenal yang namanya division of labor.
Bukan berarti oposisi yang dijalankan kami ini hanya oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Enggak, tidak hanya pemerintahan Jokowi. Tapi juga nanti bisa oposisi terhadap struktur-struktur pemerintahan yang resmi. Bukan oposisi dalam pengertian dalam pengertian formal, tapi dalam pengertian substantif. Jadi tidak hanya kepada pemerintahan Jokowi nantinya, bisa juga kepada pengadilan. Kalau misalnya mengeluarkan sebuah putusan yang tidak adil, misalnya kepada MK, kepada MA, juga kepada DPR, kepada DPD, dan lain sebagainya. Jangan lupa, yang memutuskan negara ini kan tidak hanya di ranah eksekutif, tapi di ranah juga legislatif dan yudikatif. Undang-undang misalnya, ya kita bisa kritik DPR dan pemerintah sekaligus. Putusan pengadilan MK misalnya, yang masih mempertahankan presidensial threshold, bisa kita kritik. Tapi memang begitu kita mengkritik, kita ajukan ke DPR, kita ajukan pula ke MK. Jadi kira-kira kita memperjuangkan value, dan value itu pengambilan keputusan tidak semata-mata Presiden Jokowi. Itu ya. Jadi jangan berpikir hanya Presiden Jokowi saja value itu bisa diperjuangkan. Karena itu kita harus tetap mengingatkan DPR, tidak hanya mengingatkan pemerintah. Nah ini orang salahnya, seolah-olah kami itu pistolnya ke arah Jokowi saja. Tidak. Karena yang disasar itu penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu ada di ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan state auxiliary agencies atau state independent bodies. Jadi lembaga negara independen juga, begitu ya. Kami merupakan bagian dari itu. Dulu pers juga berfungsi sebagai anjing penjaga atau watchdog dari pemerintahan. Tapi peran pers perjuangan seperti itu nampaknya kian punah. Kami tidak ingin menggantikan pers ya. Pers, baik pers tradisional ya maupun pers yang baru berkembang seperti sosial media, itu tentu menjadi alat, menjadi mitra bagi kami untuk menyampaikan gagasan-gagasannya ya. Jadi kami tidak ingin dibenturkan dengan pers. Hadirnya kami menunjukkan masih ada civil society di Indonesia. Hal ini patut disyukuri. Sebagai anggota parlemen, saya bahkan melihat kemunculan kelompok oposan di luar parlemen seperti kami ini merupakan hawa segar bagi demokrasi yang makin sumpek. Jadi ini pernyataan yang serius. Fadlizon, Sobat Era sekalian, adalah korban bagi sebuah sistem politik dan demokrasi yang sumpek. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat DPR ya, DPR itu dalam sistem pemerintahan presidensil harusnya menghargai yang namanya individual performance. Sikap-sikap individual dari para anggota DPR. Karena dalam sistem pemerintahan presidensil, antara DPR dan pemerintah itu terpisah. Karena itulah secara teoritis, anggota DPR itu adalah oposisi bagi pemerintahan. Karena dia punya tugas pengawasan, budgeting, dan legislatif. Lawmaking process. Beda sama sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, parlemen memang dibelah dua. Ada yang partai penguasa, sehingga most of the time selalu membela pemerintah karena dirinya sendiri adalah pemerintah yang berkuasa. Karena banyak juga anggota-anggota parlemen itu yang menjadi menteri, bahkan perdana menterinya di parlemen itu sendiri. Dan kemudian kelompok lainnya dikatakan sebagai oposisi secara formal. Tapi kalau dengan sistem pemerintahan presidensil dipisah dari awal. Ada lembaga eksekutif yang menjalankan keputusan-keputusan, menjalankan putusan-putusan. Ada lembaga legislatif yang mengawasi. Jadi the nature of parliament atau DPR adalah mengawasi presiden dalam ranah check and balances ya. Itu yang harus dipahami. Dan ketika Gerindra masuk dalam koalisi pemerintahan, ya makin sumpek bagi Fadlizon. Dia menjadi kelompok sempalan yang terlempar dari orbit kekuasaan Gerindra ya. Jadi di Gerindra sekarang dikuasai oleh orang yang elemen-elemen yang dekat dengan pemerintahan. Prabowo sendiri menjadi bagian dari pemerintahan sekarang. Selain membantu mengkritisi pemerintah, kehadiran kami juga turut membantu parlemen, juga partai politik dalam hal otokritik. Jadi syukurlah. Orang yang besar jiwanya, besar hatinya, ya biasanya memang melihat kritik itu sebagai sebuah masukan. Jadi masukan untuk perbaikan. Kecuali orang yang punya vested interest, punya kepentingan. Kalau punya kepentingan, kita mau kasih masukan yang paling rasional pun tidak akan diterima.
Karena dia melihat segala sesuatu itu berdasarkan kepentingan. Sama kepentingan orang yang mempertahankan presidensial threshold. Saya malah bingung, kenapa presidensial threshold dipertahankan, padahal open competition di dalam demokrasi itu is a must. Dan tidak ada kaitannya presidensial threshold dalam sistem pemerintahan presidensial dengan terpilihnya anggota DPR dalam jumlah kursi dan kemudian suara. Mengaitkan kursi dan suara itu logika sistem pemerintahan parlementer, ya kira-kira begitu. Catatannya cukup jelas. Jika parlemen dari partai politik kita menjalankan fungsinya, peka terhadap aspirasi masyarakat, melaksanakan fungsi check and balances terhadap kekuasaan, maka gerakan seperti kami ini sebenarnya tak akan muncul. Iya, itu hukum besi politik. Kalau saluran-saluran demokrasi itu berjalan normal semua mesinnya, ya. Mesin presiden berjalan normal, mesin pengawasan DPR berjalan normal, DPD berjalan normal, pengadilan tidak korup, bisa memutuskan sesuatu berdasarkan hukum dan keadilan, maka rakyat nganggur, rakyat tidur-tidur saja. Karena semua fungsi-fungsi kenegaraan itu berjalan baik. Tapi kan itu baru negara yang kita bayangkan, the imagined state, ya kan? Jadi negara yang baru kita bayangkan, belum negara yang sudah terbentuk seperti saat ini. Kalau pakai perspektif baldatun thayyibatun warrabun ghafur, ya itu adalah cita-cita, sebuah keinginan kita mengarah kepada panduan seperti itu. Karena itu semua upaya harus dikerahkan. Dan kalau pemerintahannya memang tidak sanggup atau tidak kuat, ya memang kalau pakai bahasa Fahri Hamzah pernah saya dengar, apa ya? Dia bilang leader reform, leadership reform, ya, bahasanya halus banget, leadership reform, ya, reformasi kepemimpinan, ya, biar aman mungkin ya, gitu. Nah, kemunculan kami menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam fungsi parlemen, partai politik, pers dan institusi-institusi pilar demokrasi lainnya. Yes, absolutely. Karena saya katakan tadi, ya nganggur kalau seandainya semua fungsi itu berjalan secara baik, ya. Dan kebetulan yang berkumpul itu orang yang punya pengalaman, orang yang punya perspektif, punya keinginan, ya. Yang kata orang barisan sakit hati, BSH. Luar biasa ya. Itu tidak kreatifnya orang, bukan gagasannya yang diterima. Contoh misalnya begini. Kami meluncurkan gagasan presidensial threshold 0%. Nah, apa kontra gagasannya yang menyebabkan kita harus masih mempertahankan 20% kursi? Tak kurang Jimli As-Sidiki. Dia mengatakan iya, memang MK mengatakan itu konstitusional. Tergantung keinginan pembentuk undang-undang. Tapi kan fakta politiknya belum ada. 2 kali pilpres, kemudian justru presidensial threshold ini digunakan untuk menutup kompetisi. Untuk memborong semua partai sehingga hanya 2 calon yang bisa melaju. Dan calonnya itu lagi. Jadi masyarakat di fait accompli, di peta accompli harus memilih 1 dari 2 calon tersebut. Padahal belum tentu menginginkan 1 atau 2 calon. Ya, hal yang sama terjadi dengan Bajo dan Gibran ya di Solo. Masyarakat Solo kan mungkin inginkan yang lain. Bukan Gibran, bukan juga Bajo yang dipercaya, ditengarai, dicurigai sebagai calon boneka agar Gibran tidak melawan kotak kosong. Kalau ada open competition, ya orang bisa memilih. Kalau tidak suka Gibran, pilih Khalil, ya kan? Kalau tidak suka Khalil, pilih Raka Buming, ya kan? Atau Bajo dan lain sebagainya. Tapi ini very very limited, ya. Choice-nya itu sangat terbatas. Kemudian itu sebabnya kita tak perlu jengah terhadap kehadiran kami. Dan gerakan masyarakat sipil memang tak sepantasnya direspons dengan penilaian menyudutkan. Kehadiran civil society merupakan bagian dari demokrasi. Sekali lagi sama seperti halnya kehadiran pers dan partai politik. Jadi saudara sekalian, tidak ada penguasa di dunia ini yang thanks a lot, terima kasih banyak, ketika mendapatkan atau menerima kritik. Rata-rata pasti menyerang balik. Atau paling tidak berargumen sebaliknya. Jadi bukan didengarkan dulu apakah kritiknya benar atau tidak. Misalnya soal diskriminasi hukum. Kan kita bisa lihat apakah yang terjadi diskriminasi atau tidak. Jadi kita kaji saja.
Nah, itu ciri-ciri negara sehat, pemimpin yang sehat. Tapi kalau misalnya negaranya tidak sehat, pemimpinnya tidak sehat, apapun yang dilontarkan orang sebagai sebuah kritik, itu justru akan diserang balik, baik langsung maupun melalui para buzzer, ya. Yang para buzzer yang ternyata anggarannya ada. Menghabiskan uang hampir 1 triliun kalau tidak salah, ya. Gitu. Oh, hampir 100 miliar untuk tahun ini. Kan kira-kira begitu. Gerakan seperti kami selalu muncul di setiap periode pemerintahan. Dulu pada masa Orde Baru misalnya ada kelompok petisi 50. Ya, yang dipelopori salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang legendaris. Dan mereka mendapatkan atau sanksi sosial politik waktu itu. Karena masa pemerintahan Orde Baru masa pemerintahan otoriter. Dan alhamdulillah masa pemerintahan sekarang tidak otoriter. Tapi tidak juga bebas sepenuhnya, partly free kita hanya separuh bebas. Dan itu berarti penurunan demokrasi kita karena sekali lagi Presiden Jokowi dipilih melalui alam demokrasi. Dia dipilih tidak dalam alam otoritarian. Beda sama Pak Harto. Setelah tahun 71, pemilu 71, ya dia dipilih dalam konfigurasi politik yang bisa dikatakan monolitik. Jadi ketika dia terpilih menjadi presiden tahun 73, 78, 83, 88, 93, 98, bisa dikatakan pemilihannya itu hanya seremonial belaka. Karena lucu, partai-partai lain juga menjagokan Pak Harto, padahal jelas-jelas Ketua Dewan Pembina Partai Golkar atau Golkar pada waktu itu. Sesudah reformasi, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah muncul petisi 28. Tuntutan kelompok ini bahkan lebih keras ketimbang 8 tuntutan yang disampaikan kami. Yaitu, memobilisasi gerakan cabut mandat dengan target menurunkan presiden. Jadi saudara sekalian, ini adalah sebuah paradoks bagi demokrasi kita. SBY yang berasal dari militer, jenderal TNI, walaupun jenderal kehormatan ya, karena pensiun sebagai letjen waktu itu karena diangkat jadi menteri dan harus mundur, itu terasa bahwa demokrasi kita masih terjaga. Jangan lupa, Freedom House itu menilai kita tidak lagi sepenuhnya bebas atau partly free sekarang, itu sejak 2016. Berarti kan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu adalah masa ketika kekuasaan sudah consolidated. Kenapa saya katakan consolidated? Karena 2014 itu terjadi rivalitas antara KMP dan KIH. Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Presiden Jokowi adalah KIH. Dan itu minoritas di parlemen. Terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan partai apa lagi ya? Hanura. Cuma 4 partai saja. Sementara koalisi lawannya KMP itu besar. Terdiri dari Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN, kemudian P3, kemudian PKS. Jadi terdiri dari 5 partai dan Demokrat menjadi partai yang netral karena bingung. Jadi mayoritas, tapi Demokrat akhirnya bergabung juga dengan KMP dalam hal kepemimpinan MPR DPR dalam perebutan kepemimpinan di sana. Tapi tahun 2015 KMP itu selesai. Maka tahun 2016 kekuasaan itu sudah consolidated. Nah, ketika kekuasaan consolidated itulah Freedom House menilai kita sudah partly free, tidak lagi bebas karena pemerintahan Jokowi sudah hampir didukung oleh semua kekuatan partai politik karena bergabung juga akhirnya Golkar yang besar, kemudian PAN juga ikut bergabung, P3 juga ikut bergabung. Tinggal menyisakan PKS di luar pemerintahan juga Demokrat. Yang lainnya semua ikut dalam pemerintahan. Jadi yang menyebabkan pemerintahan ini tidak seimbang antara oposisi dengan yang memerintah. Jadi itu sobat era sekalian ya. Karena itulah tidak heran muncul yang namanya kelompok civil society agar menjadi penyeimbang. Dan memang kalau kita lihat sambutan media dan lain sebagainya dalam perang wacana sudah mulai dihadapkan antara wacana dari pemerintah dan wacana dari kami. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Ciao.